يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai detik ini masih memberikan kita hidayah, taufik, kesehatan ya, untuk selalu beribadah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taufik juga untuk duduk di majlis yang semoga kita mengharapkan dari duduknya kita di sini barokah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan darinya, sehingga kita keluar dengan hati yang semakin dekat kepada Allah, dengan hati yang semakin beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau setiap orang muslim yang masih beriman kepada Allah, yang belum tercampur hatinya dengan kotoran kesyirikan, kemaksiatan, atau mungkin dia tentu belum sempurna imannya, pasti ketika ditanya apa cita-cita tertinggi, ya, jawabannya tidak muluk-muluk, Pak, cuma satu gitu, surga. Tapi yang satu ini ya, bukan sesuatu yang mudah. Tapi yang satu ini sesuatu yang perlu diperjuangkan dan diusahakan dengan ya segenap upaya yang kita punya. Orang-orang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala perlu membuktikan dirinya dengan beramal saleh, dengan beribadah, dengan menjalankan segala yang disyariatkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang tahu betapa besar ya, balasan, betapa besar pahala yang Allah janjikan, maka apapun akan dilakukan, apapun akan diusahakan, karena dia tahu tujuannya, karena dia tahu ya apa yang dia inginkan, yaitu kebahagiaan yang abadi, yang mana Allah katakan dalam Al-Quran, wa ammal ladzina su'idu fafil jannah. Mereka yang bahagia, jamaah sekalian, hanya satu tempatnya di akhirat nanti, yaitu di surga. Madamatis samawati wal ard ata'an ghairu majdud. Sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lawan, tidak ada tandingannya. Ketika kita menginginkan itu, maka seharusnya kita selalu, setiap hari, setiap saat mengingat-ingat lagi, mengulang-ulang lagi, memurajaah diri kita.
apakah langkah kita untuk menuju yang kita inginkan tadi sudah di jalur yang Allah dan Rasulnya tetapkan? Apakah langkah kita mengharapkan cita-cita tertinggi ini sudah sejalan dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu kita perlu setiap saat, setiap waktu untuk bermuhasabah, untuk mengingat-ingat lagi. Orang-orang yang lalai, menurut para ulama, orang-orang yang lupa adalah orang yang tidak bermuhasabah. Ketika seorang muslim, seorang manusia beramal, misalnya sholat setiap hari 5 waktu, bahkan mungkin sama sunnahnya, apakah yakin ya kan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah yakin semua sholat kita ini benar-benar pahalanya sempurna? Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, innal abda laisa lahu min salatihi illa usyuruha aw tusuha aw thumunuha aw subuha aw sudusuha aw khumsuha aw thuluthuha aw nisfuha. Ada orang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia selesai dari sholatnya dan tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya 1/10 dari pahala sholatnya. Ada yang hanya 1/9, 1/5, 1/6, atau bahkan setengahnya gitu kan. Sudah benarkah? Nah, inilah yang disebut dengan muhasabah, yaitu kita mengingat, mengevaluasi. Ya, seperti kalau momen-momen akhir tahun begini kan, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, ya pasti ada evaluasi. Apakah target tahun ini tercapai? Ya, kalau belum, apa langkah yang harus ditempuh? Strateginya apa agar tahun depan bisa tercapai? Kalau misalnya sudah tercapai, maka dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Nah, urusan dunia kita evaluasi, urusan mencari nafkah, urusan kerjaan kita evaluasi. Maka urusan akhirat ini yang harus lebih butuh evaluasi diri kita, harus lebih keras. Karena apa? Karena hasil dari evaluasi diri muhasabah ini bukan hasil yang sebentar, tapi hasil yang akan selamanya. Ketika masuk surga, insyaallah ta'ala akan selamanya. Sama ketika masuk neraka, mungkin orang-orang kafir yang tidak beriman juga akan selamanya. Maka ikhwani azzani Allah wa iyyakum jami'an, itulah penting, perlu dan wajib bagi setiap muslim untuk selalu bermuhasabah, mengingat-ingat dirinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah artinya sedang memanggil semua orang yang beriman. Dan insyaallah kita semua termasuk orang yang beriman dan tercakup dalam panggilan ini. Apa kata beliau? Fa'ariha sam'ak, maka simak baik-baik, kata Allah. Kata Ibnu Mas'ud, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, simak baik-baik, perdengarkan baik-baik. Kenapa? Karena setelah itu pasti, kata beliau, ada perintah yang Allah perintahkan atau ada larangan yang Allah larang. Dalam hal ini, setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah katakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perintah untuk apa? Bertakwa dan menyiapkan. Ya. Lihatlah apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari akhir.
Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan maknanya adalah hasibu anfusakum. Hisablah diri kalian qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Wanzuru madza dakhartum li anfusikum minal a'malis shalihah, kata beliau. Dan lihat kepada diri masing-masing amal soleh apa yang sudah dikerjakan yang menjadi tabungan untuk hari akhir nanti. Inilah orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, suatu saat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang pemuda dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasul, siapa orang beriman yang paling cerdas, kata beliau. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian, wali yaumil akhir istidadan, dan yang paling banyak mengingat untuk hari akhir. Ya, dalam hadis lain dengan lafaz yang kurang lebih sama, ya, riwayat Abu Dawud, hadis yang hasan, Rasul juga mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata beliau, adalah orang yang mempersiapkan dirinya, ya, mendidik jiwanya, kemudian amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian. Karena jiwa manusia itu, ya, antara baik dan buruk. Sebagaimana firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa jadi fujur, bisa jadi taqwa. Sebagaimana akal, otak, pikiran kita butuh asupan dengan ilmu, sama jiwa kita butuh asupan, ya, butuh didikan agar dia mudah dikendalikan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka yang mendidik jiwanya, kata Rasulullah, mempersiapkan wa amila lima ba'dal maut. Sementara al-ajiz, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, yang nafsunya itu mengikuti hawanya, hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, yang selalu berangan-angan saja. Seandainya saya begini, seandainya saya begitu. Tidak ada aksi nyata untuk menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang cerdas inilah, ya, orang yang selalu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu, ya, muhasabah dirinya. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din mengatakan makna muhasabah. Ya, muhasabah menurut beliau yaitu adalah seorang hamba, seorang manusia menyiapkan waktu khusus untuk dirinya sendiri. Buat apa waktu itu? Untuk melihat kembali amalan-amalan dia, melihat kembali, ya, apa yang dia lakukan. Beliau khusus menyebutkan di malam hari menurut beliau, ya, untuk mengingat apa yang sudah dikerjakan di hari itu. Sudahkah beramal soleh? Apakah ada maksiat yang dikerjakan? Ya, mengingat-ingat, butuh waktu khusus. Meskipun para ulama yang lain mengatakan tidak mesti malam, bisa jadi pagi, bisa jadi siang. Intinya adalah menyiapkan waktu khusus, meskipun hanya beberapa saat, hanya beberapa detik. Bahkan ketika sebelum beramal pun, ya, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada muhasabah juga sebelum amal, ya, di antara salah satu bentuk bermuhasabah. Ikhwani azzanallahu wa iyyakum jami'an, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua berharap surga tadi. Kita semua berharap keselamatan bukan hanya di dunia kita. Kalau kita, ya,
kantor mungkin, kalau yang bisnis mungkin punya target-target yang harus dicapai. Sama, kita juga berusaha agar selamat di akhirat dan target kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya tercapai. Maka sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menghisab diri kita di dunia. Sebuah perkataan yang masyhur yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, kata beliau, hisablah diri kalian sebelum nantinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan, ad-dunya amalun bila hisab. Dunia itu amal, tempat beramal, tidak ada hisab. Ya, sementara al-akhirah hisabun bila amal. Adalah waktunya semua dihisab tanpa ada ya kesempatan lagi untuk beramal. Bahkan ketika orang-orang kafir menyesal, mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Dalam ayat lain, la'alli amalu salihan, kata mereka, fi matar, seandainya saja aku kembali, aku akan beramal soleh. Namun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akhirat adalah waktunya untuk dihisab. Maka ketika di dunia ya tidak ada hisab, belum ada hisab maksudnya, maka saat itulah kita harus menghisab diri kita, bermuhasabah agar ya hisab yang di akhirat nanti lebih ringan. Hisab yang di akhirat nanti ya tidak berat. Kenapa? Karena sudah menghisab diri. Ketika sadar dia berbuat dosa, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sadar ada yang kurang dari amal soleh, dia tambah, dia perbaiki. Orang-orang yang meninggalkan muhasabah, Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa tarkul muhasabah adalah al-istirsal. Meninggalkan muhasabah yaitu apa? Bermudah-mudahan dengan amal. Kemudian tamsyiyatuha, merasa aman, merasa sudah amalnya ini sudah aman, dirinya sudah aman. Hal ini, kata beliau, yang akan membawa kepada kehancuran. Inilah halu ahlil ghurur, keadaan orang yang selalu terperdaya, menutup mata, yughmidu ainaihi anil awaqibi, menutup mata dari perbuatan dosa ya, tidak merasa bersalah, wa yattaqilu alal afwi, hanya bersandar pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia Allah Maha Pengampun, Allah selalu mengampuni hamba-hambanya. Namun dia lupa Allah juga syadidul iqab, Allah juga maha keras adabnya. Dia apa, kata beliau, fayuhmilu muhasabata nafsi wan nadhra fil aqibah. Dia menyia-nyiakan kesempatan untuk bermuhasabah, tidak melihat kepada apa? Kepada akibat nanti. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, yang tidak muhasabah, merasa aman, maka sahula alaihi muwaqa'atudz dzunub, akan mudah baginya berbuat dosa. Bahkan dosa ini selalu mengiringi dia. Bahkan merasa ya, yang tadinya mungkin awal mula berbuat dosa masih ada rasa takut, merasa nggak tenang. Tapi ketika sudah merasa aman dengan dosa, tidak ada lagi rasa takut. Allah cabut rasa takut darinya. Maka jiwanya, kata Ibnu Qayyim, akan menjadi susah. Wa asra alaihi fitanuha, akan menjadi susah lagi untuk dikendalikan. Kenapa? Karena sudah terlanjur lepas, tidak mau mengendalikan dirinya, sehingga apa? Mudah dalam mengerjakan maksiat. Muhasabah ini bukan amalan bagi orang yang banyak dosa saja. Orang-orang soleh, para salaf pun, mereka yang paling semangat ya untuk apa? Untuk bermuhasabah, untuk menghisap dirinya. Misalnya diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu,
Siapa yang tidak kenal Abu Bakar jamaah sekalian? Sahabat yang sudah dijamin masuk ke dalam surga Allah. Sahabat yang merupakan orang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat didapati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sedang memegang lisannya. Umar mengatakan, "Wahai qad ghafarallahu laka." Celaka wahai Abu Bakar, kenapa kau lakukan itu? Allah sudah ampuni dosa. Lisan ini, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang membuat aku terjatuh pada maksiat. Abu Bakar sahabat yang terbaik, tapi selalu bermuhasabah, selalu berusaha mengingat-ingat ya, amalannya. Apakah ya sudah benar atau belum? Apalagi kita yang jauh sekali ya, sudah zamannya jauh, mungkin kesolehannya juga jauh dari para salafus saleh, maka seharusnya kita lebih banyak ya untuk bermuhasabah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lupa, orang-orang yang meninggalkan muhasabah ini, kata Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44, Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Tatkala mereka lupa peringatan Allah Subhanahu wa taala, lupa peringatan yang dikirimkan kepada mereka, maka kata Allah, kami pun buka semua kesenangan. Kami mudahkan mereka bersenang-senang di dunia. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan, mereka bergembira ya dengan kesenangan yang mereka dapatkan, Allah kirimkan kepada mereka azab baghtatan ya, secara tiba-tiba. Maka pada saat itu mereka terdiam, putus asa. Karena apa? Karena tertangkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Maha melihat, Allah sudah tahu yang mereka lakukan, tapi Allah azab mereka dalam keadaan bermaksiat. Sementara orang-orang yang bertakwa, dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa, bila ditimpa was-was, syaitan berusaha menggoda mereka, syaitan berusaha mengganggu mereka, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tadzakkaru fa idza hum mubsirun, dan mereka sadar melihat kesalahan-kesalahannya. Mereka ya segera mengingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk muhasabah jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada muhasabah diri sebelum beramal, sebelum melakukan sebuah amalan, sebelum berbuat, sebelum melakukan apa? Perbuatan apapun itu ya. Bahkan ketika beribadah sekalipun, berapa lama? Tidak perlu berlama-lama, cukup beberapa saat saja, tapi dia mengingat-ingat lagi, memurojaah hatinya, misalnya mau sholat begitu kan, apakah sholatnya niatnya sudah benar? Apakah sholatnya diniatkan lillahi ta'ala atau untuk yang lain? Ketika niatnya sudah benar, bismillah, jalankan. Ketika belum benar, diusahakan diperbaiki dulu niatnya misal. Ketika mau beramal, apakah cara yang dilakukan sudah benar atau belum? Kalau sudah benar, bismillah, jalankan. Kalau sudah belum, cari lagi ilmunya, belajar lagi, agar amal yang dia kerjakan apa? Sesuai dengan syariat, sesuai dengan ya perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya muhasabah setelah amal soleh. Muhasabah setelah amal soleh. Apakah sholatnya misalnya sudah benar atau belum? Apakah ketika sholat menghadirkan hati, khusyuk lillahi ta'ala? Jangan sampai ibadahnya, sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, otomatis begitu kan. Ketika waktunya sholat otomatis terpanggil. Ketika waktunya sholat otomatis dia wudhu, dia datang ke masjid sholat tanpa menghadirkan hati. Ya sudah menjadi apa? Sebuah kegiatan yang otomatis, sehingga kadang-kadang lupa menghadirkan apa? Niat dan hati mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika misalnya perbuatan yang mubah, perlu juga muhasab. Apakah mubahnya ini bermanfaat untuk dia? Apakah mendatangkan kebaikan setelahnya?
Apakah dengan amal ini semakin membawa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan muhasabah itu dimulai dari yang wajib. Dimulai dari amalan yang wajib. Sudahkah semua kewajiban-kewajibannya dikerjakan? Atau ketika sudah dikerjakan, sudahkah cara yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah muhasabah yang wajib, muhasabah dari perbuatan dosa maksiat. Apakah dia mengerjakan maksiat di waktu itu atau di hari itu? Pernahkah dia berbuat dosa? Ketika sadar dengan perbuatan dosanya, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa hisab muhasabah di dunia akan memudahkan ya hisab di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia segera ingat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bertaubat kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu jamaah akan menghapuskan perbuatan dosa. Bukan berarti kita bermudah-mudahan, nggak apa-apalah maksiat dikit-dikit kita bisa bertaubat. Bukan begitu. Karena tidak ada yang menjamin umur kita sampai kapan. Maka ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, segera untuk beramal soleh. Ya, ada dosa-dosa yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala otomatis. Ketika dia beramal soleh, langsung dihapus. Inilah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil akan dihapuskan ketika misalnya hadis tentang puasa Arafah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan, antara Jumat dengan Jumat akan menghapuskan dosa dengan syarat ya menjauhi dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar butuh taubat khusus. Ya. Ketika dia menghisab, bermuhasabah perbuatan yang dosa tadi, segera sadar dan ditutup ya, wa atbi'il as-sayyi'ata al-hasanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan, tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa. Kemudian kata Ibnu Qayyim juga, muhasabah dari perbuatan yang membuat lalai. Mungkin bukan haram, tapi melalaikan. Ya, misalnya olahraga boleh tidak boleh, tapi ketika olahraga ini melalaikan, ini menjadi masalah. Liburan boleh tidak boleh, tapi ketika hal ini menjadi melupakan dari kewajiban atau bahkan membawa kepada ya keburukan, menjadi masalah. Belanja beli barang dibolehkan, tapi kan tidak setiap saat. Ya, seorang muslim liburan terus, jalan-jalan terus, main-main terus. Apakah hal-hal ini yang mubah ini melalaikan atau tidak, kata? Ketika ternyata melalaikan, ya, maka dikurangi atau bahkan dihindari. Kemudian juga beliau mengatakan melihat anggota badan kita, apa yang telah dikerjakan dari mulai kepala, dari mulai penglihatan, dari mulai kaki, tangan dan segala macam. Apakah anggota badan kita sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan amal soleh, atau justru sebaliknya? Kemudian termasuk muhasabah juga adalah muhasabah niat. Nah, apakah semua yang dilakukan tadi, amal-amal soleh yang dilakukan tadi, amal soleh yang diniatkan ikhlas lillahi ta'ala atau tidak, atau bahkan awalnya niatnya lillahi ta'ala, di tengah-tengah ternyata masuk niat-niat yang dapat merusak amalannya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tadi para salaf, generasi awal ya, mereka muhasabah dengan sangat-sangat serius. Dengan sangat-sangat serius. Misalnya kita lihat ada Al-Ahnaf bin Qais. Apa yang beliau lakukan dalam bermuhasabah? Beliau pegang api. Lampu zaman dulu yang pakai api dipegang.
sambil mengatakan, "Waihak ya Hunayf, ma hamalaka ala ma sana'ta?" Kenapa kau melakukan perbuatan tadi? Ya. Agar beliau ingat bahwa api yang di dunia itu sakit, apalagi api ketika di akhirat, di neraka. Ada salaf saleh yang lain, Rabi bin Khuzaim, bahkan saya masuk ke kuburan, membayangkan dirinya dikubur ketika lalai, ketika sedang lupa dengan Allah, beliau masuk ke kuburan dan membayangkan dirinya dikubur di tempat yang sempit, lalu kembali lagi dengan hati yang lebih bersih, hati yang penuh ya semangat untuk beramal soleh. Abu Bakar tadi selalu memegang lisannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyediakan waktu khusus. Suatu saat beliau menyendiri di kebunnya dan berdialog dengan dirinya sendiri. Ya Umar, la tattaqiyanallah aw la yu'adzibannakallah. Hendaklah engkau bertakwa, ya, berbicara diri sendiri, mengingatkan dirinya sendiri. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak maka Allah akan mengazabmu wahai Umar. Kenapa kita harus muhasabah? Karena perintah Allah. Karena tadi Allah mengatakan, jemaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini adalah perintah Allah, sebuah amal soleh yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita lupa, merasa aman, merasa sudah beramal soleh, merasa yakin ya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum tentu. Belum tentu semua amalan kita diterima, ya. Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang menyia-nyiakan muhasabah, kata beliau, ihmalul muhasabah, menyia-nyiakan muhasabah, tidak mengingat kembali murajaah lagi, ya, akan membuat hati menjadi hancur. Halakul qalbi wa ihmalun nafsi, kata beliau, ya, wa min muwafaqatiha wattiba'u hawaha. Hancurnya hati, hancurnya jiwa ketika menyia-nyiakan muhasabah, menyia-nyiakan apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya tadi merasa aman, merasa ya diampuni, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ini merupakan salah satu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Maimun bin Mahran ya mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashaddu muhasabatan minasyariki syahih li syarikihi. Tidaklah seorang hamba, kata beliau, menjadi hamba yang bertakwa ya sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja, seorang sekutu kita ketika membuat perhitungan dengan temannya. Ketika orang berbisnis, bersekutu dengan temannya atau dengan siapapun gitu kan, mengambil waktu khusus setiap bulan, mungkin bahkan setiap hari, menghitung keuntungan hari ini, ruginya berapa, pengeluarannya berapa, sehingga jangan sampai membuat dirinya rugi. Ya, orang akan menjadi bertakwa, kata beliau, ketika dia lebih pelit lagi daripada orang yang tadi menghitung-hitung uangnya tadi. Lebih mengukur dirinya apakah benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau masih jauh daripada itu, atau masih belum, atau masih apa? Banyak yang harus diperbaiki. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim melakukan muhasabah, maka buah yang paling manis adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari muhasabah adalah menghasilkan taubat, bukan menghasilkan putus asa.
tapi menghasilkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sadar dengan dosa-dosanya, orang yang sadar dengan kesalahan-kesalahannya, sadar dengan kemaksiatannya, menyesal dengan hal itu, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nadamatu at-taubah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyesal, bentuk penyesalan dari perbuatan maksiat adalah dengan melakukan taubat dan melakukan amal soleh, bukan hanya di lisan saja, bukan hanya angan-angan saja. Seandainya tadi tidak melakukan ini, seandainya tadi nggak ikutin hawa nafsu saya, seandainya tadi saya sholat di masjid, seandainya tadi saya misal berpuasa, seandainya saya qiraatul Quran dan segala macam. Tapi penyesalan itu dibuktikan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak amal-amal soleh, sehingga dia menjadi hamba yang semakin baik, hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermuhasabah buahnya juga akan sadar dengan kelemahan dirinya, sadar dengan apa kekurangan, tidak sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, Nabi yang sudah dijamin surga, dengan penuh kesadaran beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat sampai kakinya terluka, sehingga dikatakan oleh istrinya, jamaah sekalian, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Faqad ghafarallahu lak, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, tapi kenapa kau masih sholat sampai bengkak kaki? Karena Rasulullah sadar nikmat Allah subhanahu, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka beliau terus melakukan ibadah meskipun dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bermuhasabah akan mengetahui bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui besarnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rahmat dan ampunan Allah adalah ketika seorang muslim, seorang mukmin beramal soleh, maka falahu asyru amsalihha, Allah akan lipat gandakan 10 kali. Sementara ketika berbuat kemaksiatan, dosanya tidak Allah lipat gandakan. Allah hitung 1. Allah hitung 1. Ini bentuk rahmat Allah. Seandainya sama, seandainya saja disamakan sama Allah, bahwa orang yang amal soleh dikasih sama Allah 10 kali pahala, ketika berbuat dosa dikasih 10 kali dosa, tentu bisa jadi dosa kita lebih banyak dari apa? Dari amal soleh kita. Orang yang selalu bermuhasabah akan ingat betapa besar rahmat Allah bagi kita, bagi hambanya yang telah memudahkan dia, yang telah memudahkan baik rizkinya, memudahkan dia beramal soleh, memudahkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan sadar selama ini sudah berbuat dosa, tapi Allah belum mengadabnya, Allah belum menghukumnya. Ini adalah sebuah rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diadab, sebelum dihisab, dia sudah sadar dengan perbuatannya. Orang-orang yang bermuhasabah, jamaah sekalian, ketika sadar dengan dosanya, maka dia akan menambah amal solehnya. Melakukan kewajiban ternyata masih kurang, belum sempurna.
masih belum khusyuk misalnya ketika sholat, maka dia berusaha menambah itu dengan amal-amal yang sunnah. Sama dengan puasa, sedekah dan semuanya. Ya, dia semakin berijtihad, semakin bersungguh-sungguh dengan apa? Dengan amal solehnya. Kemudian orang yang bermuhasabah juga bisa jadi ketika dia bermuhasabah ingat ada hak orang lain yang pernah dia ambil, ada hak orang lain yang pernah dia makan tanpa sengaja atau bahkan disengaja. Segera dia akan mengembalikan hak itu. Jangan sampai merugi di akhirat, menjadi orang yang rugi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina, orang-orang yang rugi, ya. Man ya'ti yaumal qiyamah lahu siyam wa lahu qiyam, dia punya pahala puasa, dia punya pahala salat, tapi ya'ti wa qad akala mala hadza wa qad syatama hadza wa daraba hadza. Dia datang hari kiamat tapi di dunianya pernah berbuat zalim, pernah mengambil harta orang lain, pernah memukul orang lain, pernah mencela orang lain, maka fayu'ta min hasanatihi, ya, kebaikan dia akan diberikan pahalanya kepada orang yang dia zalimi. Masih kurang kesalahan, dosa orang yang dia zalimi diberikan kepada orang-orang yang zalim. Dan banyak faidah-faidah lain, ya, yang merupakan buah manis dari muhasabah. Minimalnya adalah kita menjadi sadar, menjadi tahu tentang diri kita sendiri. Siapa yang lebih tahu? Kita. Orang lain tidak ada yang tahu. Apalagi urusan hati. Apakah misalnya kita sholat sudah benar niatnya? Nggak ada yang tahu. Apakah ketika kita infak jamaah sekalian ini infaknya sudah niatnya lillahi ta'ala misalnya? Apakah ketika kita makannya ini sudah bersyukur kepada Allah, sudah membaca doa, makan dari rezeki yang halal dan segala macam? Karena yang paling tahu tentang diri kita sendiri, maka yang bermuhasabah adalah diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan dunia, ya, dan akhirat kita, tanpa menunggu momen-momen tertentu, tapi setiap saat, setiap waktu, ya, tidak perlu menunggu misalnya momen lebaran baru maaf-maafan, ya, momen akhir tahun baru bermuhasabah, tidak, tapi setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap kita punya kesempatan, baik sebelum beramal, ketika mau memulai berbuat sesuatu, bukan hanya beramal, apapun perbuatan kita, misalnya mau update status WhatsApp, apakah yang kita update ini akan bermanfaat, mendatangkan kebaikan, atau membuat dosa, atau dan segala macam? Kalau memang kita yakin membawa kebaikan, memberi nasihat kebaikan untuk kita atau bismillah, ya. Jadi bukan hanya ketika beramal soleh saja, tapi setiap perbuatan yang mau kita lakukan kita harus berusaha, ya, bermuhasabah. Apakah, ya, mendatangkan faidah, manfaat dunia ataupun manfaat akhirat? Setelahnya juga sama. Nah, apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika, ya, dilakukan itu, maka insyaallah taala muhasabah yang dilakukan, ya, akan membuat dirinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hisabnya di akhirat, ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, sementara orang-orang yang lalai, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ketika di akhirat nanti akan dipersulit hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan didetailkan Allah, ya. Rasulullah mengatakan man nukishal hisab udzib. Barang siapa hisabnya itu dimunaqasyah di akhirat nanti, ini orang kafir, diteliti satu persatu oleh Allah, ini kenapa beramal ini, berbuat ini, kesalahan ini, maka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang beriman, ya, hisabnya disebut dengan ard.
Akan diperlihatkan semua amalnya, dan hanya Allah akan mengklarifikasi kenapa berbuat dosa A, dosa B, dosa C dan seterusnya. Akan dimudahkan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang ya yang lalai, orang-orang munafik, akan dipersulit hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan sadar bahwa dirinya lemah, dirinya tidak sempurna. Dari mana? Ketika dia melakukan muhasabah. Tanpa kita melihat diri kita, tanpa kita mengingat perbuatan kita, kita tidak akan tahu kelemahan kita. Kita tidak akan tahu kekurangan kita, apakah ya sudah sempurna ibadah kita atau belum. Nah, baik. Adzan. Ikhwani azzani Allah wa iyyakum jami'an, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermuhasabah bukan berarti kita putus asa kemudian mencela diri kita. Mencela atau celaan, mempersalahkan diri kita sehingga membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dalam Al-Qur'an ini al-qunut, yaitu putus asa. Maka dari itu setiap beramal, berbuat sesuatu, kita perlu menyeimbangkan antara al-khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap. Jangan sampai kita terlalu mencela diri kita sehingga bukannya malah beramal soleh, tapi malah putus asa, merasa diri kita tidak ada kebaikannya. Tapi tetap kita harus optimis. Kita berharap kepada rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hambaku yang berlebih-lebihan, bahkan bukan hanya berbuat dosa saja, tapi berlebih-lebihan, kata Allah, dalam berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang hamba bermuhasabah, mencela dirinya atas perbuatan dosa misalnya, jangan berhenti di situ dan menyalahkan dirinya, tapi dia optimis juga. Dia berharap kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang, ya. Man yarju liqa rabbih, kata Allah, falyamal amalan shaliha. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, beramal saleh. Ya, bukan malah berhenti mencela diri, ya, merasa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa sudah terlalu dalam, terlalu jauh dengan maksiat, tidak. Tapi harus seimbang. Kita harus melihat ya syariat ini secara utuh, melihat dalil-dalil secara apa? Utuh semuanya. Melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka dari itu kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melihat, kita juga beriman bahwa Allah syadidul iqab, maka kita takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terlalu berharap, memperbesar rojanya, memperbesar rasa harapnya dan tidak punya rasa takut seperti orang-orang Murji'ah. Ya, merasa bahwa dia sudah diampuni oleh Allah, imannya sudah sempurna, tidak akan hilang sebanyak apapun dosanya. Sementara orang yang besar rasa takutnya seperti orang-orang Khawarij yang merasa apa? Sedikit atau satu dosa besar dia lakukan maka sudah keluar dari agama Islam. Tapi kita harus menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap. Kita takut dengan adab, kita takut dengan apa? Hukuman Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, para ulama sebagaimana dijelaskan mempermisalkan khauf dan roja, rasa takut dan harap ini seperti sayap burung. Ya, burung kalau mau terbang dia butuh sayapnya dua-duanya. Satu sayap patah, satu sayap sakit, dia tidak bisa terbang.
apalagi dua-duanya. Maka harus dua-duanya ada. Ya, mungkin di suatu saat kita harus memperbesar rasa roja kita, tapi tidak boleh melupakan rasa takut. Kapan? Ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya, amalan kita diterima oleh Allah, tapi kita juga harus masih ada rasa takut. Takut apa? Takut ya bahwa amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka-mereka yang takut ya bukan orang-orang yang berbuat dosa, tapi mereka yang beribadah kepada Allah, takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat maksiat, berbuat dosa, kita sadar kita memperbesar rasa takut. Tapi kita harus menyimpan harapan juga bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani azzanallahu wa iyyakum ma'asyiral muslimin. Aqulu qouli hadza, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua, terutama yang berbicara di depan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang semakin soleh, hamba-hamba yang semakin ya berharap dengan ampunan dan takut dengan kepada dosa-dosa dan adab-adab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah, mungkin ada satu atau dua pertanyaan sebelum kita tutup. Silahkan. Jika tidak ada, maka kita akhiri insyaallah taala dengan doa kafaratul majlis. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari kami ataupun syaitan kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.